Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Vincenzian hari ini berdasarkan bacaan kitab suci pada hari ini. Nah, saudara-saudara, siapa kita ini? Sebetulnya dalam hal tertentu itu ditentukan oleh kisah hidup kita, ya. Kita tidak ditentukan oleh sesaat, ya, sikap kita marah atau sikap kita baik hati, tapi dalam kisah hidup kita. Nah, menarik sekali bahwa kisah hidup kita itu dibangun di atas kisah-kisah hidup orang lain, ya. Terutama sebagai orang Kristiani, kita mau membangun kisah hidup kita, atau boleh dikata hidup kita sendiri itu dari kisah hidup tokoh-tokoh dalam kitab suci. Dalam hal tertentu, ya, kita sedang menuliskan kitab suci kita, ya, yaitu tokoh-tokoh itu menunjukkan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita manusia. Ya. Nah, di dalam Injil kita mendengar kecaman Yesus, ya, terhadap orang-orang sejamannya yang selalu meminta tanda, ya, tanda baru, pengajaran baru, tetapi mereka lupa bahwa Tuhan sudah memberikan tanda-tanda kehadiran dan pengajarannya lewat kisah yang sudah tertulis dalam kitab suci, yaitu Yunus, ya, disebut oleh Yesus, yang mentobatkan orang-orang Ninive. Walaupun awalnya dia kita tahu dia lari, tapi kemudian ketika dia mau menuruti Tuhan, dia berhasil menobatkan orang-orang Ninive, ya. Maka Yesus mengatakan orang-orang Ninive saja bertobat, ya, oleh Yunus. Padahal yang ada di sini yaitu Tuhan Yesus sendiri lebih besar daripada Yunus. Lalu Yesus juga menyebut tokoh lain, yaitu Solomon, ya, walaupun disebut di situ terutama ratu dari selatan, ya, yang juga bertobat dalam arti mengakui kebesaran kebijaksanaan Tuhan yang nyata dalam Raja Salomon itu. Nah, dari sini saudara-saudara kita diajak untuk lebih tekun membaca kitab suci. Karena bukankah Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa seluruh kitab suci sebetulnya berbicara mengenai dirinya, ya. Sang Sabda itu yang kemudian menjadi manusia, ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin membangun hidup kita dengan baik, kita perlu membangun hidup kita dengan belajar dari tokoh-tokoh yang mendapatkan campur tangan Tuhan sebagaimana nyata di dalam kitab suci, ya. Nah, tetapi tentu saja semua itu harus ditarik pada kisah hidup Tuhan Yesus sendiri, yaitu Injil. Injil yang dikatakan dalam bacaan pertama oleh Rasul Paulus sebagai pusat hidup kita, ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak karena itu menulis kisah hidup kita, ya, bukan terutama dengan tulisan, tentu baik, ya, tapi dengan bagaimana kita hidup itu dengan belajar dari tokoh-tokoh dalam kitab suci. Kita bersyukur bahwa kitab suci kita itu umumnya juga ditulis dalam bentuk kisah, supaya dari situ kita bisa belajar mengenai kehidupan ini. Nah, kita diajak untuk berbalik kepada Tuhan seperti orang-orang Ninive setelah mendapat pewartaan Yunus. Kita diajak untuk mengagumi dan mengikuti kebijaksanaan Tuhan seperti ratu dari selatan yang berjumpa dengan Solomon. Nah, apa kira-kira yang dapat kita temukan kalau kita tekun membaca kitab suci? Ya, tentu saja kita bisa bercermin dari orang-orang Ninive, yaitu kita mau bertobat, kita mau berbalik kepada Tuhan
dan tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita. Pada waktu itu Ninive itu ibu kota Syria itu sangat kuat, ya, tetapi diingatkan bahwa bagaimanapun Tuhanlah sumber hidup ini. Kita juga diajak di masa kalau kita jaya untuk berani berbalik, bertobat kepada Tuhan. Kita sebelum, ya, dalam arti itu kita menghadapi kesulitan atau malapetaka. Kita juga diajak seperti ratu dari selatan yang mau menekuni kebijaksanaan-kebijaksanaan Tuhan yang dapat kita baca dalam kitab suci dan terutama dalam Injil sendiri, ya, dalam kisah hidup Tuhan Yesus sendiri. Karena dalam Injil kita mendengar kebijaksanaan Tuhan bukan hanya dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus dengan kata-kata, dengan pengajaran, tapi dengan hidupnya. Lewat membaca Injil kita belajar bagaimana sebetulnya sikap yang benar, ya, di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Santo Vincentius juga sangat tekun untuk membaca kitab suci, khususnya Injil, ya. Dan karena itu ia menyimpulkan dengan sangat singkat, ya. Saudara-saudaraku, kalau kita ingin, ya, mencapai kekudusan, sebetulnya sederhana sekali, yaitu melakukan apa yang dilakukan oleh Putra Manusia, oleh Tuhan Yesus, sebagaimana kita baca di dalam Injil. Karena itu di dalam tradisi Kristiani, juga tentu dalam tradisi Vincentian, setiap hari membaca Injil itu merupakan kewajiban. Kita sungguh-sungguh hidup dari membaca Injil. Dan kemudian bercermin dari Injil itu untuk selalu memperbarui hidup kita. Begitulah saudara-saudara, perlahan-lahan kita juga akan mencapai kedewasaan Kristus sendiri. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada umat di Efesus. Selamat mengikuti Tuhan Yesus dengan tekun membaca kitab suci, khususnya Injil. Sebagaimana juga Santo Vincentius mengajak kita. Tugas kita sederhana, melakukan apa yang dilakukan Putra Manusia ketika hidup di dunia ini. Amin.